Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Yuk, hari ini kita mempelajari materi tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk, kita cari tahu yuk. Coba perhatikan dulu gambar di samping. Apa saja yang ada di gambar? Oh, di gambar itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Nah, setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Asya ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Yuk, cermati kisah Asya berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Asya mengunjungi kakeknya di desa. Dia seorang petani jagung. Asya datang ke rumah neneknya tidak untuk berlibur saja. Asya juga ingin belajar. Ibu guru memberi tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Asya ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut laporan pengamatan Asya tentang tanaman jagung. Bagaimana tumbuhan jagung berkembang biak? Tumbuhan jagung berkembang biak menggunakan bijinya. Nah, sekarang ini adalah laporan dari Asya selama liburan. Yuk kita baca yuk. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan penghasil karbohidrat yang berguna bagi tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu.
Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, dari bacaan tersebut, anak-anak silahkan tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut ini. Silakan diisi di diagram yang telah Bu Guru sajikan ini. Di paragraf 1 diisi di paragraf 1, paragraf 2 diisi paragraf 2, dan seterusnya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Oke. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Nah, tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, perkembangbiakan inilah yang dinamakan perkembangbiakan generatif. Yuk kita cari tahu yuk. Oke. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Perkembangbiakan generatif dapat dilalui dengan adanya bunga. Perhatikan bagan bunga berikut ini. Dari yang paling bawah itu adalah tangkai bunga. Yang selanjutnya adalah dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Itu merupakan bagian-bagian bunga yang mana nanti bunga ini yang akan membantu proses perkembangbiakan generatif. Oke, kita lanjut. Nah, dari bagian-bagian bunga dapat kita simpulkan proses dari perkembangbiakan generatif. Pertama, perkembangbiakan generatif artinya secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan, apa yang terjadi lagi? Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, selanjutnya di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan. Nah, hasil dari pembuahan tersebut inilah yang dinamakan zigot.
Kemudian zigot akan berkembang menjadi lembaga. Dan lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Itulah proses dari perkembangbiakan generatif. Tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif itu misalnya mangga, jambu, durian, dan banyak macam lagi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif yang diprosesnya melalui bunga. Sekarang kita perhatikan bunga yang ada di gambar. Itu ada bunga sakura, ada bunga sepatu. Nah, bunga yang indah ini bukan hanya tumbuh di Indonesia saja. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu digunakan sebagai pewarna. Bunga kembang sepatu di negara Malaysia dinamakan bunga raya, dan bunga sepatu ini merupakan bunga nasional. Nah, perhatikan lagi gambar di samping. Itu adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorcampa atau bunga Kamboja ini dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara Laos, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, tidak hanya negara Indonesia, Malaysia, Laos yang ada bunga-bunga tersebut. Tapi masih ada negara-negara lain yang tumbuhannya sama, bunga yang hidup sama. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup saling berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, maka mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN dulunya dipelopori oleh 5 negara yang sekarang sudah menjadi 10 negara. Apa saja negaranya? Perhatikan pada gambar yang Bu Guru sajikan dan lambang benderanya. Nah, ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara itu bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, ini adalah 5 pencetus berdirinya
berdirinya organisasi ASEAN. Dimulai dari yang paling kiri adalah dari Indonesia yang bernama Adam Malik. Yang kedua dari Filipina adalah Narcisco Ramos. Yang ketiga dari Malaysia adalah Tun Abdul Razak. Yang keempat dari Singapura adalah S. Rajaratnam. Dan yang kelima adalah dari Thailand, yaitu Tanat Koman. Nah, kelima orang tersebut merupakan pelopor berdirinya negara ASEAN. Oke, sekarang tugas kalian anak-anakku, silakan kalian cari 5 negara yang baru lagi yang merupakan dan yang telah bergabung menjadi anggota ASEAN, dan silakan kalian cari tentang profil negara tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.